Halo, bertemu lagi di channel ini teman-teman. Baik teman-teman, kali ini saya akan menginformasikan atau memberi informasi yaitu sosialisasi peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2020 atau relaksasi iuran BPJS Ketenagakerjaan. Simak video ini hingga akhir ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewas BPJS Ketenagakerjaan, yang saya hormati Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan dan jajarannya, yang saya hormati Ketua Umum Dewan Pimpinan Apindo yang diwakili Bapak Dipo Susila, yang saya hormati Bapak Ibu Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, baik yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan maupun kementerian lain yang mengikuti secara virtual, yang saya hormati Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan baik provinsi maupun kabupaten kota, yang saya hormati para pimpinan serikat pekerja dan serikat buruh, teman-teman yang mewakili perusahaan yang hadir secara offline maupun secara virtual, tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saya hormati. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan ridhonya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan untuk mengapresiasi pemberlakuan peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non-alam COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pandemi COVID-19 ini telah menimbulkan dampak yang sangat besar yang dimulai dari krisis dampak kesehatan secara luas, dampaknya kepada perekonomian nasional kita, berdampak luas pada aktivitas sosial masyarakat tidak hanya di Indonesia tapi di hampir seluruh belahan dunia yang lain. Pertumbuhan ekonomi dunia terkoreksi sangat tajam yang mengakibatkan perekonomian nyaris jatuh dan jurang resesi yang tentunya mempengaruhi seluruh sektor usaha dan keberlangsungan pekerjaan. Sejalan dengan itu, hasil survei online LIPI bersama dengan Pusat Litbang Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan dan Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia yang dilakukan dari periode 24 April sampai 2 Mei tahun 2020 menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi aspek ketenagakerjaan dan keberlangsungan usaha di Indonesia. Dampak pandemi dirasakan baik oleh pekerja maupun pengusaha pemberi kerja. Sebanyak 40% pekerja yang disurvei mengaku mengalami penurunan pendapatan. Di antaranya sebanyak 9% mengakui pendapatannya turun hingga di atas 50%. Sementara itu dampak yang ditimbulkan terhadap dunia usaha antara lain menurunnya produksi,
terganggunya cash flow perusahaan, berkurangnya kemampuan membayar kewajiban, pengurangan jam kerja, dan pengurangan jumlah pekerja baik dirumahkan maupun yang di PHK. Hasil survei mencatat 39,4% usaha terhenti dan 57,1% mengalami penurunan produksi. Fenomena yang dialami pekerja atau buruh dan pemberi kerja ini akan mempengaruhi kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban yang diamanatkan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah perlu hadir dengan langkah yang tepat agar kehidupan sosial dan ekonomi segera pulih dan berjalan normal kembali. Di bidang kesehatan, ini yang menjadi prioritas Bapak Presiden. Pemerintah terus mengupayakan mengendalikan COVID-19 ini agar penyebarannya tidak semakin luas. Salah satunya kita mengurangi pertemuan dalam jumlah yang besar. Sosialisasi kita lakukan dengan menjaga jarak yang aman, mengikuti protokol kesehatan dan protokol kesehatan. Sementara di bidang ekonomi, pemerintah dengan segala daya dan upaya memberikan stimulus untuk meringankan beban ekonomi pemberi kerja dan pekerja atau buruh. Saya kira kepada pekerja atau buruh, kita sekarang masih dalam proses menyelesaikan bantuan berupa subsidi gaji upah atau buruh yang sekarang sudah memasuki batch ketiga, sedang dalam proses checklist di Kementerian Ketenagakerjaan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam memberikan hak peserta BPJS Ketenagakerjaan atas manfaat jaminan sosial serta menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah memberikan relaksasi berupa penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non-alam penyebaran COVID-19 yang ditetapkan oleh Bapak Presiden pada tanggal 31 Agustus 2020 yang lalu. Penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diatur dalam peraturan pemerintah ini berlaku bagi pemberi kerja, peserta penerima upah, dan peserta bukan penerima upah. Tadi kalau disampaikan, kami teman-teman pengusaha, teman-teman pekerja menunggu sejak bulan Maret, April, kenapa baru turun sekarang? Memang turunnya sekarang Pak, tapi masa relaksasinya lebih panjang. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya sama dengan pelaksanaannya itu kira-kira bulan Maret atau bulan April. Pada waktu itu kita rencanakan hanya 3 bulan, tapi sekarang relaksasi diberikan selama 6 bulan. Jadi mundur tapi maju, atau maju tapi mundur, kira-kira begitu. Kelonggaran batas waktu pembayaran iuran CKK, iuran CKM, iuran CHT, dan iuran CP setiap bulan yang semula harus dibayar pada tanggal 15 menjadi tanggal 30 bulan berikutnya. Keringanan iuran CKK dan iuran CKM sebesar 99%
dari kewajiban iuran setiap bulan. Kemudian yang berikutnya, penundaan pembayaran sebagai iuran JP, jaminan pensiun sebesar 99% dari kewajiban iuran setiap bulan. Jadi ini benar-benar istimewa, Pak. Diberikan relaksasinya 99%. Hari ini kita luncurkan, kita sosialisasikan tanggal 9 bulan 9. Jadi memang luar biasa. Ini tanggalnya tanggalnya menyesuaikan dengan berapa banyak relaksasi itu diberikan. Penyesuaian iuran ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi peserta, adanya kelangsungan usaha dan kesinambungan penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non-alam penyebaran COVID-19. Bapak Ibu yang saya hormati, dengan adanya penyesuaian iuran jaminan sosial ketenagakerjaan, hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan ini yang perlu dicatat, tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang direlaksasi itu pembayarannya, tapi kalau manfaatnya justru malah tidak direlaksasi. Manfaatnya tetap sebagaimana biasanya ketika tidak ada relaksasi pembayaran iurannya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan selalu memohon ridho Allah dan tentu saja memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2020 tentang penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana non-alam penyebaran COVID-19 dapat kita mulai disosialisasikan. Saya minta jajaran direksi, Pak Agus dan seluruh teman-teman direksi yang lainnya untuk bisa mengkoordinasikan, mensosialisasikan peraturan pemerintah ini kepada stakeholder BPJS Ketenagakerjaan. Sekali lagi, saya berharap dengan pemberlakuan peraturan pemerintah ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan jaminan sosial ketenagakerjaan, meringankan beban pemberi kerja dan peserta dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran jaminan sosial ketenagakerjaan. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, melindungi seluruh bangsa Indonesia. Kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penyebaran COVID bukan malah nurun, malah angkanya menunjukkan ada tren naik. Kita tetap berharap kita akan bekerja, tetap melakukan kegiatan secara produktif, tapi kita harus selalu ingat, jaga dan penuhi protokol kesehatan. Yang bisa melakukan pencegahan penyebaran itu adalah kita bersama. Kita ikutin seluruh protokol kesehatan untuk menjaga diri kita dan menjaga orang lain, dan pada akhirnya kita bisa menjaga Indonesia dan kita bisa menjadi pemenang melawan COVID-19. Terima kasih. Selamat sore. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.